Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menyampaikan tugas paper mata kuliah K3 tentang konsep kesehatan kerja. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salsa Bilmuntas dari kelas Kesmas 3A. Definisi dari kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah penyelenggaraan dan pemeliharaan derajat yang setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental, dan sosial dari tenaga kerja pada semua pekerjaan, pencegahan gangguan kesehatan pada tenaga kerja yang disebabkan oleh kondisi kerjanya, perlindungan tenaga kerja dari risiko akibat faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, penempatan dan pemeliharaan tenaga kerja dalam suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologisnya, dan sebagai kesimpulannya merupakan penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan manusia kepada pekerjanya. Bagaimana untuk dapat bekerja dengan sehat? Kesehatan kerja yang merupakan bagian dari keselamatan kerja dan kesehatan kerja atau K3 bertujuan agar pekerja selamat, sehat, produktif, dan sejahtera. Dengan demikian, produksi dapat berjalan dan berkembang lancar, berkesinambungan, tidak terganggu oleh kejadian kecelakaan maupun pekerja yang sakit atau tidak sehat sehingga menjadi tidak produktif. Kejadian kecelakaan kerja diminimalkan oleh upaya keselamatan kerja atau safety, sedangkan kesehatan pekerja dijaga atau dipelihara dan ditingkatkan oleh upaya kesehatan kerja. Agar para pekerja dapat bekerja dengan sehat, sebaiknya menjaga kebersihan lingkungan kerja, penyediaan kebutuhan air minum bagi para pekerja dari kantor, menjadwalkan waktu makan yang tepat, istirahat kerja yang cukup, dan menghindari rekan kerja yang sakit. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Lingkungan kerja yang aman dan sehat tentu dapat membantu pekerja dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam melaksanakan bekerja. Namun sebaliknya, jika lingkungan kerja tidak terorganisasi dengan baik serta banyak faktor yang berbahaya, maka pekerja akan menimbulkan efek buruk bagi pekerja. Di antaranya yaitu risiko berbahaya, risiko terkena penyakit, dan penurunan efisiensi kerja dan kerugian bagi perusahaan. Pada dasarnya, setiap perusahaan wajib untuk mengupayakan perlindungan kesehatan, keselamatan, serta kondisi kerja. Akan tetapi, berbanding terbalik dengan kenyataannya, masih banyak perusahaan yang mengabaikannya perihal masalah finansial yang tergolong cukup besar. Mengapa lingkungan kerja yang sehat sangat penting? Karena dapat menekan sick leave atau izin sakit karyawan. Dengan lingkungan kerja yang sehat, karyawan akan lebih bahagia dan menikmati dalam bekerja. Produktivitas kerja karyawan akan meningkat. Tanggung jawab perusahaan tempat kerja untuk menjamin semua elemen yang ada di tempat kerja. Tanggung jawab perusahaan adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Perusahaan sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan seluruh karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Karena keselamatan dan kesehatan karyawan merupakan bagian dari kelancaran proses bisnis yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau profit dari perusahaan. Sesuatu yang dilakukan yang didasari tanggung jawab akan memberikan hasil yang lebih optimal jika dibandingkan dengan melakukan sesuatu yang didasari karena keharusan atau mengikuti keinginan orang lain. Melakukan pekerjaan dengan kesadaran akan tanggung jawab akan lebih menyenangkan jika dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan karena terpaksa. Peraturan pemerintah yang mengatur kesehatan kerja. Dasar Hukum 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945
1970 tentang keselamatan kerja pasal 8. 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Peraturan 1 Tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Peraturan 1 Tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Keempat, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Peraturan 1 Tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja. 5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 333 Tahun 1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja. Keenam, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 51 Tahun 1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja. 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang terakhir adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dengan manfaat lebih dari paket jaminan. Hak dan kewajiban pekerja dalam kesehatan kerja. Menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan keterangan yang benar bila dimintai oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. 2. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. 3. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. 4. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Yang terakhir, menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.